Saya takut kan, merinding lah karena dengar cerita dari ibu saya kalau dia itu meninggal secara mengenaskan lah, ya gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Mojo Chips di channel The Chiptos. Seperti biasa di segmen podcast tengah wengi, gua bakal bawain sebuah kisah horor yang sangat mencekam dan bakal membuat bulu kuduk kalian merinding. Namun ada yang beda di malam ini, gua bersama narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya. Oke. Siapa narasumbernya? Yes. Sekarang gue udah bersama Mas Mubit atau Mas Kipli atau siapalah gitu. Jadi Mas Mubit bakal bawain pengalaman horor. Seperti apa kisahnya? Nanti kita kupas selesai di sini. Jadi pengalaman apa yang bakal lu bawain di podcast tengah ini? Jadi kali ini saya akan menceritakan 3 pengalaman horor yang saya alami, paman saya dan tetangga saya sendiri. Jadi kita dari bertiga itu ada pengalaman sendiri-sendiri. Tapi dari satu sosok arwah itu. Bro Mubit bakal bawain dari pengalaman siapa dulu nih? Dari saya dulu. Nanti habis itu kita lanjut pengalaman paman saya dan tetangga saya. Seperti apa kisahnya? Serem apa sih yang bakal pengalaman Bro Mubit bawa? Biar tidak penasaran, saya harap kalian tonton video ini sampai selesai, jangan setengah-setengah. Dan buat kalian jika suka dengan video ini, tolong like, komen, dan share. Dan terus dukung channel The Chiptos dengan cara subscribe. Oke, seperti biasa, kali ini berbeda. Bro Mubit yang cerita, kalian yang mendengarkan. Jangan lupa juga pasang handset kalian. Jadi di cerita ini, nama kota dan nama desa semua disamarkan untuk menjaga privasi. Biarpun itu si nama Om Mubit juga bakal disamarin dan tetangga Mubit juga bakal disamarin. Jadi semua nama desa dan semua nama orang yang disebut di sini itu nama samaran. Oke, kejadian ini saya alami di tahun 2010. Saat itu saya masih di perantauan. Saya memutuskan pulang kampung saat libur panjang itu. Saya dari sana sampai ke kota saya naik bis. Saya turun di terminal. Di situ Bro Mubit itu sampai ke terminal kotanya itu jam berapa? Sekitar jam 2 malam. Saat itu saya dari terminal saya naik ojek ke kampung saya. Itu dari terminal menuju ke kampung. Iya. Sampean itu memakan waktu berapa menit? Ya sekitar 30 menit ada. 30 menit lebih lah. Tapi pas itu ya nggak gimana ya, kebetulan aja tukang ojek nggak berani masuk ke sampai ke jalan depan ke menuju gerbang saya gitu. Oh, jadi jalan menuju ke gerbang itu masih ada jalan lagi gitu? Masih, kita kalau situ saya harus melewatin sawah. Oh, jalannya masih sepi, masih ya pas waktu zaman segitu, tahun segitu masih penerangan juga masih kurang, penerangan jalannya. Oh, berarti dari jalan utama ini Ya, harus kalau mau menuju ke desa Bro Mubit itu harus ngelewatin ya itu dari jalan raya masuk ke gerbang
masih sekitar 100 meter. Baru kita dapat sampai di gerbang itu. Iya, dari gerbang masih masuk lagi sekitar 50 meteran, ada gang. Itu masuk gang, rumah saya di situ, nggak jauh dari gang gitu. Jadi sampean itu turun di jalan utama ya? Iya, saya dari jalan utama itu memutuskan ya mau gimana lagi kan, orang tukang ojek aja nggak berani, daripada saya malam-malam mau bangunin orang di rumah, mau nelpon ya kasihan lah, udah malam lah. Udah saya memutuskan jalan kaki aja. Pas kebetulan di depan gerbang saya melihat ada orang duduk di depan gerbang. Ya saya sapa seperti biasa. Itu kenal? Ya kenal, dia juga kenal sama saya, cuma saya rumah agak jauh lah dari saya, beda gang doang. Di situ saya berhenti, saya menyapa kan, lagi ada orang di situ, masa kita nggak nyapa, sama-sama kenal. Saya sapa, tapi dia cuma diem bengong doang gitu, kayak orang bingung. Di situ saya melanjutin, ya udahlah saya pulang dulu lah. Saya juga bilang ke orangnya kan, ya udah bang, saya pulang dulu ya. Itu nyaut? Enggak, dia masih diam juga. Saya nggak pikiran yang enggak kan, pikir saya ya udahlah biarin aja lah, mungkin lagi kepikiran apa gimana. Saat itu saya memutuskan pulang lah, orang saya udah capek udah dari perjalanan kan. Saya sampai rumah langsung istirahat, langsung tidur. Singkat cerita, esokan harinya saya seperti biasa kan, kalau pulang kampung ya main, anak muda lah, namanya anak muda, nongkrong sama teman-teman. Itu malamnya saya main biasa, habis keluar malam lah, habis sisa saya pulang jam 11 malam. Dari situ saya juga bertemu orang itu juga. Oh, ada lagi? Iya, tapi beda lokasi. Kalau yang ini saya bertemu di depan gang saya lah, dekat rumah saya. Saya seperti biasa kayak kemarin itu, saya sapa, bang, kok malam-malam sendirian? Ya diem doang. Ya kayak kemarin itu, belum lihat, masih kayak pikiran kosong gitu, melongo sendiri gitu. Situ saya nanya lagi ngapain di sini? Dia cuma geleng-geleng doang gitu, nggak jawab, tapi cuma kepalanya geleng-geleng. Ya, saya cuma pikiran kok ini orang agak aneh gitu kan. Ya udahlah saya pulang lah. Udah bang, saya pulang dulu. Setelah sampai rumah, pas itu main jalan kaki apa naik motor tuh? Pas itu saya naik motor. Sampai rumah saya gedor pintu lah, ngetok pintu, minta bukain pintu. Pas itu yang buka pintu ibu saya. Di situ juga ibu saya sempat ngomong sih, kok pulang malam-malam nongkrong, bukannya pulang kampung malah di rumah ngumpul sama keluarga malah main doang. Namanya anak muda ya kan. Ya mungkin itu pulangnya karena terlalu malam. Iya, karena gitulah. Ya saat itu saya sempat nanya ke ibu saya, Bu, berarti nggak dihirauin itu ibunya ngomel-ngomel gitu? ya enggak lah, saya cuma cengengesan doang. Saya nanya sama ibu saya, Bu, itu Pak Tarmo kok di depan sendirian ya? Situ ibu saya langsung kaget kan, kayak orang kaget gitu. Udah kamu masuk dulu aja, masukin motor kamu aja dulu. Saya masukin motor, saya juga kaget kok, saya nanya gitu kok malah ibu saya kaget kan. Saya masukin motor, saya kunci pintu. Ibu saya ngelanjutin ngomong,
kamu ketemu dia di mana? Saya kemarin Bu, pas baru pulang ke rumah, pas lagi jalan kaki di depan gerbang, saya ketemu Pak Tarmo di depan di depan gerbang. Saya sapa Bu, dia cuma diem doang. Saya bingung Bu, saya tanyain kok diem bengong. Nah tadi pas saya pulang nongkrong juga sama Bu, saya ketemu lagi di depan gang tapi Bu, saya nanya lagi ngapain, sama lagi nungguin apa di sini, tapi dia tetap aja kayak kemarin masih diem Bu. Di situ ibu saya langsung ngomong, langsung nyeritain kalau Pak Tarmo itu sudah nggak ada, udah meninggal ya. Saya takut kan, merinding lah karena dengar cerita dari ibu saya kalau dia itu meninggal secara mengenaskan lah, ya gantung diri. Jadi saya tambah takut kan. Jadi kemarin pas ketemu di gerbang, tadi di malam itu di Pulang nongkrong. ya. Berarti itu sosok sebenarnya udah jadi mayat ya, hantu Iya, ya. udah. Tapi saya nggak tahu kan. Orang saya nggak tahu, saya cuma nyapa-nyapa doang orang kayak biasanya. Saya aja bingung mau ngapain. Kok orang kok diem bingung kayak gitu, ditanyain bengong doang. Ternyata udah nggak ada. Ya segitulah yang saya alamin sendiri. Ya. Terus pengalaman yang paman sampean alamin? Yang paman saya alamin itu beda lagi, cuma ya sama itu, sama-sama arwah itu juga. Sosok itu ya? Iya, sosok itu, cuma beda kejadian lah. Udah ceritain dari awal. Jadi paman saya itu profesinya itu sebagai penjual mie ayam, dia pedagang keliling. Dia itu tiap harinya itu keliling di kampung saya sama kampung sebelah. Setiap Setelah hari itu berjualan itu pagi atau? kalau itu jualannya itu sore, berangkat sore pulang malam, sekitar kalau pulang jam 12 lah udah pulang. Dia biasanya berangkat jam 4 sore, tapi pas itu dia berangkat gak seperti biasanya. Dia berangkat sekitar jam 5 lebih lah, udah mau maghrib kan. Dia berangkat, saya juga lihat berangkat dia. Saya sapa, "Om berangkat." Ya, dia itu kalau berangkat jualan ya berangkat pulang ya lewatin depan rumah saya. Nah pas malam harinya saya nongkrong di rumah saya, tapi nongkrongnya sama teman-teman saya tuh pada ngopi-ngopi lah di rumah saya. Berapa orang itu? Ya sekitar 5 lah, 5 orang. Jadi pas itu saya melihat dari satu arah om saya tuh datang dengan sangat tergesa-gesa gitu. Dia, yang saya lebih kaget itu, kok dia pulang gak bawa gerobak. Terus Itu saya pulang udah malam, apa jam berapa? enggak, itu masih sore lah ya, sekitar jam 8 malam. Habis sisa lah ya. Iya habis sisa. Kan saya kaget kan, jam segitu kok dia pulang sangat, tapi dengan raut wajah itu sangat panik gitu. Terus saya nanya kan, "Om, kok jam segini udah pulang? Ada apa sih Om? Kok mukanya kayaknya takut banget gitu, panik banget kan?" Dia juga nggak bawa gerobak kan. "Terus gerobaknya di mana Om?" Dia nggak jawab, dia cuma nanya kan, cuma minta tolong doang sama saya. "Dia cepat ayo antarin Om ambil gerobak."
Nah, di situ saya malah kaget, Bingung juga. kok anterin ambil gerobak. Terus saya ngajak teman saya satu orang, suruh nemenin juga kan. Ayo, temenin saya ambil gerobak om saya. Saya pun sama teman saya, berarti sama om saya 3 orang kan, berjalan menuju gerobak yang ditinggalin om saya di situ. Nah, lokasi gerobak itu di tempat yang agak sepi, ada rumah cuma sepi gitu, lokasinya agak sepi. Pas itu kita dorong gerobak ya kan, kita dorong, pas lagi dorong. Berarti itu udah sampai ya, langsung Udah sampai. sampai lokasi langsung bergegas untuk Iya, langsung bergegas ambil gerobaknya kan. Ambil gerobak, saya dorong bertiga, lagi dorong di pas di depan rumah kosong itu ada yang manggil kita. Sontak kita bertiga berhenti. Kita melihat di depan rumah kosong itu ada sosok wanita. Yang saya lihat itu ya sosok wanita gitu, pakai baju putih, rambut panjang ya, kayak kuntilanak gitulah. mukanya itu. Mukanya nggak kelihatan karena gelap juga kan, yang kelihatan cuma kayak gitu, tapi jelas, memang jelas. Kita bertiga kaget, wah takut dah, gimana, pikirannya udah karuan. Nah, kita sontak langsung lari kan, dorong gerobak, lari terbirit-birit nyampe ke rumah lah. Singkat cerita ya, pas sampai rumah om saya itu baru cerita sama saya sama teman saya juga. Berarti itu om sampean itu bercerita kenapa dia lari sampai gerobaknya itu ditinggal ya. Iya, itu yang bikin gerobaknya ditinggal itu dia. Pas itu ada sosok pria yang pesen mie ayam 2 bungkus katanya. Nah, orang beli sama yang jual kan ya pasti ya tatap muka lah ya, yakin. Tapi dia itu nggak ngeh gitu. Dia pas udah bikin udah hampir jadi gitu, dia baru ingat kalau Pak Tarmo itu ya itu udah meninggal. Sontak dia melihat lagi mukanya kan, dia udah berubah, mukanya udah beda sama yang pas pertama dia mesen. Itu katanya mukanya serem banget, serem. Katanya lidahnya yang keluar julur gitu, matanya melotot, terus kepalanya itu disenderin di gerobaknya, makanya dia tuh lari terbirit-birit itu gitu sampai ke rumah saya. Makanya minta ambilin gerobak, dia sendirian, gak berani. Ya kayak gitulah pengalaman paman saya. Terus kalau pengalaman si itu sih Tetangga saya emang nggak ngerti benar gitu, tapi cuma dengar doang. Jadi almarhum itu seorang pegawai. Itu almarhum Pak Tarmo itu pegawai apa sih? Ya itulah, kayak gitulah pegawai. Ya saya sebutin lah, ya, takut menyinggung gitu. Nah, tetangga saya itu ya sebut saja Surip. Itu rekan kerjanya, ya kalau bisa dibilang ya teman dekatnya almarhum itu. Dia itu setiap harinya setelah kejadian itu, dia itu mengalami kejadian yang aneh. Dia setiap harinya setelah, katanya sih ya, pas pulang kerja dia habis istirahat terus mau tidur kan, dia pas lagi mau tidur dia melihat sosok itu almarhum di sampingnya. Kejadian itu nggak cuma sekali doang, itu hampir kayak mau setiap hari Berlanjut berarti.
berlanjut lama sampai mau 3 bulanan lah katanya sih. Nah, si Surip itu rekan kerjanya kan, teman dekatnya itu langsung minta dianterin ke orang pintar lah, suruh buat ngusirin apa, buat Ya kalau bahasanya itu buat diobatin lah ya, iya, biar buat, nggak dihantuin gitu. dan nggak diganggu lagi. Ya karena sudah merasa stres gitu, tiap harinya diikutin terus sama rekan dekatnya dulu. Nah dari situ ya dia bisa sembuh dari itu, udah bisa hilang, Nggak digangguin lagi. udah nggak digangguin lagi. Ya segitu saja ya cerita yang bisa saya sampaikan. Ya yang kayak gitulah ya, yang aneh-aneh gitu. Segitu saja cerita yang Bro Mufid ceritakan. Menurut kalian gimana? Dan buat kalian jika mempunyai pengalaman atau cerita horor bisa dikirimkan ke via DM dan bisa saya bawain di podcast Tengah ini atau via email lah. Nanti saya tulis di deskripsi. Sekian dulu cerita horornya yang Bro Mufid bawa. Buat kalian jika suka dengan karya-karya atau video-video The Chiptos, silakan like, komen, dan share. Dan terus dukung channel The Chiptos dengan cara subscribe. Terima kasih.